Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9, konsep dasar bahasa Indonesia SD dan Lab, akan memaparkan materi tentang kemampuan menulis yang beranggotakan Salma Nur Anaya, Kirana Farisa, serta Salwa Regina Anggraini. Daftar materi menulis yaitu pengertian kemampuan menulis, unsur-unsur kemampuan menulis, jenis-jenis kemampuan menulis, tahapan menulis, hambatan-hambatan menulis, serta penerapan pembelajaran menulis pada anak SD. Untuk materi pertama akan dipaparkan oleh saya sendiri, Kirana Farisa, dengan NPM 20 50 60 125. Pengertian kemampuan menulis. Menulis adalah suatu aktivitas bahasa yang menggunakan tulisan sebagai mediumnya. Tulisan itu sendiri atas rangkaian huruf yang bermakna dengan segala kelengkapan lambang tulisan seperti ejaan. Sebagai salah satu komunikasi bahasa, menulis juga dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan penyampaian pesan dengan menggunakan tulisan sebagai mediumnya. Pesan adalah suatu isi yang terkandung dalam tulisan. Unsur-unsur kemampuan menulis, menurut Ji dalam Nuruddin, tahun 2010 halaman 5, unsur-unsur dalam menulis terdiri dari gagasan, tuturan, tatanan, serta wahana. Untuk materi kedua akan disampaikan oleh Salma Nur Anaya. Kepada Salma Nur Anaya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi kedua akan dipaparkan oleh saya, Salma Nur Anaya, dengan NPM 2050601115. Untuk materi kedua yaitu jenis-jenis menulis. Yang pertama, menurut fiksi, yaitu tulisan yang berangkat dari khayalan atau imajinasi. Yang kedua, menulis non-fiksi, yaitu tulisan yang berdasarkan data, informasi, fakta yang benar-benar terjadi. Dan yang ketiga, yaitu fiksi, yaitu tulisan yang memadukan dua jenis menulis fiksi dan non-fiksi, membuat cerita fiksi berdasarkan kisah nyata, dan membuat fakta menjadi sebuah karya fiksi. Yang selanjutnya, tahap-tahap menulis. Yang pertama, tahap pratulis, yaitu tahapan paling awal dalam kegiatan menulis. Tahapan ini terletak pada sebelum melakukan penulisan. Di dalam tahap pratulis, terdapat berbagai kegiatan yang dilakukan oleh penulis. Mulai dari menentukan topik yang akan ditulis, penulis mempertimbangkan pemilihan topik dari segi menarik atau tidaknya terhadap pembaca. Yang kedua, tahap pembuatan. Draft-draft yang dimaksud adalah tulisan yang disusun secara kasar. Pada kegiatan ini, penulis lebih mengutamakan isi tulisan dan pada tata tulisnya, sehingga semua pikiran, gagasan, dan perasaan dapat dituangkan ke dalam tulisan. Yang ketiga, tahap revisi, yaitu memperbaiki berupa menambah yang kurang atau mengurang yang lebih, menambah informasi yang mendukung, mempertajam perumusan penulisan, mengubah urutan penulisan pokok-pokok pikiran, menghilangkan informasi yang kurang relevan, dan sebagainya. Penulis berusaha untuk menyempurnakan draft yang telah selesai agar tulisan tetap fokus pada tujuan. Yang keempat yaitu tahapan penyuntingan. Tahapan ini penulis mengulang kembali kegiatan membaca draft, tulisan pada draft kasar. Masih memerlukan beberapa perubahan. Kegiatan sama penyuntingan adalah meneliti kembali kesalahan dan kelemahan pada draft kasar dengan melihat kembali ketepatannya dengan gagasan utama, tujuan penulisan, calon pembaca, dan kriteria penerbit. Yang terakhir, tahap publikasi. Tahap ini merupakan tahap paling akhir dari proses menulis. Dalam tahap ini, yang dilakukan adalah mempublikasikan tulisannya melalui berbagai kemungkinan, misalnya mengirimkan kepada penerbit, redaksi majalah, dan sebagainya. Dapat pula dengan berbagai tulisan dengan berbagai pembaca. Terima kasih, akan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri kedua. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Salwa Regina Anggraini. Kepada pemateri Salwa, saya persilahkan. Baik, saya Salwa Regina Anggraini dengan NPM
20, 50, 60, 127 akan melanjutkan penjelasan tentang hambatan-hambatan menulis. Yang pertama, terlalu banyak pikiran. Pikiran tidak konsentrasi membuat sulit saat akan menulis. Hal terpenting dalam menulis adalah dengan memfokuskan pikiran. Yang kedua, bingung mulainya dari mana. Segala keperluan menulis sudah dipersiapkan dengan baik. Namun, saat hendak menulis, tiba-tiba menjadi bingung harus mulai dari mana. Untuk mengalami hal tersebut, maka terlebih dahulu harus menentukan topik apa yang akan ditulis. Yang ketiga, tersangkut di paragraf awal. Ini kondisi di mana kita sulit menentukan teras tulisan. Bagian ini untuk sebagian orang sangatlah sulit, sebab inilah kuncinya. Sukses delete sukses tersebut sampai tulisan selanjutnya. Tapi kalau tidak sukses berjam-jam tidak akan menyelesaikan karya. Yang keempat, langkah yang tidak mendukung. Saat menulis, tetapi lingkungan sekitar ribut, maka akan mengganggu proses menulis kita, sebab menulis sangat memerlukan konsentrasi. Berikutnya ada penerapan pembelajaran menulis pada anak SD. Yang pertama, pendekatan komunikatif. Pendekatan komunikatif memfokuskan pada keterampilan siswa mengimplementasikan fungsi bahasa untuk berkomunikasi, tentunya dalam pembelajaran. Pendekatan komunikatif tampak pada pembelajaran, misalnya mendeskripsikan suatu benda, menulis surat, dan membuat iklan. Yang kedua, pendekatan integratif. Pendekatan integratif menekankan keterpaduan 4 aspek keterampilan berbahasa, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis dalam pembelajaran. Pendekatan ini tampak pada butir pembelajaran, misalnya menceritakan pengalaman yang menarik, menuliskan suatu peristiwa sederhana, membaca bacaan kemudian membuat ikhtisar, dan meringkas cerita yang didengar. Yang ketiga, pendekatan keterampilan proses. Pendekatan keterampilan proses memfokuskan keterampilan siswa dalam mengamati, mengklasifikasi, menginterpretasi, dan mengkomunikasikan. Pendekatan keterampilan proses ini tampak pada butir pembelajaran, misalnya melaporkan hasil kunjungan, menyusun laporan pengamatan, membuat iklan, dan menyusun kalimat acak menjadi paragraf yang padu. Yang keempat, pendekatan tematis menekankan tema pembelajaran sebagai payung atau pemandu dalam pembelajaran. Pendekatan tematis tampak butir pembelajaran, misalnya menulis pengalaman dalam bentuk puisi dan menyusun naskah sambutan. Pendekatan-pendekatan tersebut, maka hakikatnya mempunyai karakteristik yang sama dengan pendekatan konstruktivisme, yaitu memandang siswa di dalam pembelajaran sebagai subjek pembelajaran, bukan sebagai objek pembelajaran. Dalam hal ini, peran guru sebagai motivator dan fasilitator di dalam membangkitkan potensi siswa dalam membangun atau mengkonstruksi gagasan atau ide masing-masing di dalam pembelajaran. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri terakhir. Cukup sekian pemaparan materi yang dapat kami sampaikan. Jika ada pertanyaan atau ingin menambahkan, silakan isi di forum diskusi. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.